Hai, selamat datang di channel Beranda Ilmu. Channelnya tempat berbagi ilmu pengetahuan. Planet bumi yang kita tinggali ini, kalau dipikir-pikir, usianya sudah cukup tua ya. Ada yang tahu tidak ya, berapa sih usia bumi? Yang jelas pasti sudah sangat tua. Nah, bumi kita ini merupakan salah satu anggota dari tata surya. Banyak teori-teori pembentukan tata surya yang pastinya sudah kamu pelajari kan? Apapun teorinya, yang jelas bumi itu punya lapisan-lapisannya. Lapisan-lapisan bumi diantaranya ada atmosfer, litosfer, dan juga hidrosfer. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang salah satu dari ketiga lapisan bumi ini. Untuk tahu lebih lanjutnya, silakan untuk menyimak video pembelajaran ini sampai dengan akhir. Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini. Dan juga kalian bisa nyalakan lonceng notifikasinya supaya terus update video-video yang Beranda Ilmu sajikan. Nah, kalian kalau sudah baca judulnya pasti sudah tahu apa yang akan kita bahas kali ini. Kita akan membahas tentang litosfer. Nah, litosfer ini apa sih? Litosfer itu dapat diartikan sebagai lapisan batuan yang ada di bumi, atau lebih mudahnya sering dikenal sebagai bagian padat dari bumi. Nah, berdasarkan bahasa Yunani, litosfer itu terdiri dari litos yang berarti batu dan sfer yang berarti bulatan. Secara harfiah, litosfer adalah lapisan bumi yang paling luar atau yang biasa disebut dengan kulit bumi. Pada lapisan ini, pada umumnya terjadi dari senyawa kimia yang kaya akan SiO2. Itulah sebabnya lapisan litosfer sering dinamakan lapisan silikat. Ini dengan ditandai adanya senyawa silikon oksida atau SiO2. Ketebalan litosfer itu sebenarnya beragam, tapi rata-rata ketebalannya sekitar 30 km. Sedangkan bagian-bagian litosfer itu ada dua. Bagian yang pertama adalah bagian atas atau litosfer atas, yang terdiri dari daratan dengan kira-kira 35% atau sepertiga bagian. Lalu ada litosfer bawah, yaitu terdiri dari lautan dengan kira-kira 65% atau 2/3 bagiannya. Nah, berikut ini adalah struktur lapisan litosfer. Nah, kalian bisa lihat sendiri ya dari gambar ini di mana letak litosfer. Litosfer itu terletak di lapisan paling luar dari bumi, makanya sering dikenal sebagai kerak bumi. Sedangkan kalau secara umum litosfer itu terdiri dari kerak bumi, mantel bumi, dan juga inti bumi. Untuk kerak terletak di bagian paling luar dari lapisan bumi, sedangkan mantel bumi itu ada mantel luar dan juga mantel dalam. Serta inti bumi juga ada inti luar dan juga inti dalam. Baiklah, ada juga hal penting yang perlu untuk kalian ketahui. Jadi, lapisan-lapisan litosfer itu ada yang saling menyatu, tapi ada juga yang dipisahkan oleh hidrosfer. Nah, bukan berarti ya hidrosfer ini jahat memisahkan antara litosfer. Nah, untuk perumpamaannya, kalian bisa lihat gambar berikut ini. Nah, di gambar ini menunjukkan bahwa antara litosfer yang satu dengan litosfer yang lain dipisahkan dengan hidrosfer. Hidrosfer memisahkan antara lapisan litosfer yang satu dengan yang lain yang mengakibatkan adanya material panas yang membuat permukaan di tiap bagian litosfer itu bisa berbeda-beda. Adanya perbedaan permukaan dari tiap lempengan di litosfer itu terbagi menjadi dua teori yang bisa kalian pelajari. Nah, teori yang pertama adalah teori tektonik lempeng. Teori tektonik lempeng ini dikemukakan oleh meteorolog asal Jerman yaitu Alfred Wegener. Alfred Wegener mengemukakan bahwa pada zaman dahulu, semua benua di bumi ini menyatu dan membentuk daratan yang luas yang disebut Pangea. Sekitar 200 juta tahun yang lalu, Pangea mulai terpisah dan bergerak secara perlahan menjauh satu dengan yang lainnya.
Nah, sayangnya teori ini tidak didukung penjelasan bagaimana cara pangea itu saling menjauh. Teori yang kedua adalah teori gempa bumi dan gunung berapi. Gempa bumi ini kalian pasti sering sekali mendengar beritanya, ataupun bahkan dari kalian pasti ada yang pernah merasakan bagaimana gempa bumi itu terjadi. Untuk pembahasan dari teori gempa bumi ini, kita akan mulai dari pengertian gempa bumi. Nah, gempa bumi ini adalah getaran yang merambat melalui material bumi. Penyebabnya adalah energi dari pergerakan lempeng yang ada di dalam bumi. Semakin besar energinya, maka getarannya akan semakin terasa. Gempa bumi melepaskan gelombang seismik yang merambat sepanjang permukaan bumi. Lalu, ketika gempa terjadi di dasar laut, maka gerakan antar lempeng tersebut akan mendorong air laut untuk naik ke permukaan dan menimbulkan gelombang yang sangat besar. Gelombang inilah yang sering kita kenal sebagai tsunami. Oke, kita beranjak ke teori berikutnya, yaitu teori gunung berapi. Beberapa gunung berapi yang ada sekarang ini terbentuk karena tabrakan antara dua lempeng. Jika lempeng satu punya massa jenis yang lebih besar, akan menekuk ke bawah lempeng yang lain karena mempunyai massa jenis yang lebih kecil. Ketika lempeng yang menekuk di bawah lempeng lainnya inilah yang akan menjadi magma. Nah, ada berita menarik nih yang harus kalian ketahui. Indonesia itu kan negara dengan pertemuan lempeng yang begitu banyak. Jadi, jangan heran ya kalau di Indonesia banyak gunung berapinya. Salah satu rangkaian gunung api yang dikenal banyak orang adalah cincin api Pasifik atau Ring of Fire. Nah, seperti ini gambarnya. Kalian kalau bisa lihat di situ, Indonesia memang dilalui oleh cincin Pasifik. Jadi, sebagian besar wilayah Indonesia pasti memiliki gunung berapi. Baiklah, itu dia tadi video pembelajaran tentang litosfer dan teori mengapa litosfer yang satu dengan litosfer yang lain itu bisa terpisah. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai dengan akhir. Semoga materi-materi yang sudah disajikan di Beranda Ilmu bermanfaat dan bisa membantu kalian. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini. Thank you for watching and don't forget to like and subscribe.